heboh kejanggalan terkait kematian Lina yang membuat makam almarhumah harus dibongkar untuk proses otopsi, kini keluarga kembali diterpa gonjang-ganjing soal harta warisan yang tak sedikit nilainya. Disebut memiliki aset senilai 10 miliar rupiah lebih, almarhumah diketahui memiliki banyak properti. Salah satunya adalah indekos di Jalan Terusan Buah Batu, Sukapura, Dayakolot, Bandung, Jawa Barat. Ditelusuri tim Hotshot Kamis kemarin, Lina memiliki indekos 32 pintu seperti berikut ini. Nah, cuma dalam proses perceraian itu memang almarhum sempat menceritakan tentang beberapa aset yang dia miliki, yaitu pertama tentang kos-kosan yang ada di Telkom University, yaitu sekitar 32 kamar ya. Selain indekos 32 pintu, Lina juga memiliki aset lainnya seperti tanah dengan luas berhektar-hektar yang tersebar di sejumlah wilayah, rumah, ruko, hingga salon kecantikan. Selain aset tak bergerak, Lina juga memiliki piutang yang belum tertagih senilai hampir 2 miliar rupiah. Ada aset di Pengalengan, yaitu 2 hektar tanah sawah ya. Nah, kemudian juga ada di Banjaran, yaitu sawah juga kalau nggak salah ya, itu sekitar 200 tumbak. Nah, kemudian ada aset yang ada di Cikoneng, Ciamis, itu juga ada. Nah, kemudian ada rumah di Villa Bandung Indah Cileunyi, kemudian ada tanah juga di Cilengkrang Ujung Berung, terus tanah juga di Parongpong. Kalau dilihat itu sih ya, mungkin dengan NJOP sekarang saya rasa lebih ya, saya lebih gitu. Ya 10 lebih lah mungkin ya, 10 sampai 11. Iya. Nah, kemudian juga almarhum dulu juga sempat menyodorkan beberapa piutang di luar, itu daftarnya kalau nggak salah kayaknya saya masih nyimpan, itu hampir sekitar 1 sampai 2 miliaran lah itu piutang di luar itu. Jika dirunut ke belakang, harta peninggalan Lina yang tak sedikit nilainya tersebut bisa jadi diperoleh dari mantan suaminya Sule. Pasalnya, Sule sendiri pernah mengungkap secara belak-belakan tentang harta yang ia berikan kepada sang istri pasca keduanya resmi bercerai. Tanah, rumah, hingga salon disebut Sule telah diberikannya kepada Lina. Barangkali ini pula yang membuat Teddy seperti sadar diri serta legowo untuk menyerahkan aset-aset tersebut kepada Rizky Febian dan Putri, anak tertua Sule dengan Lina. Dia minta salon, saya kasih. Terus akhir-akhir ini mungkin dia banyak pengeluaran bayar pengacara. Ya, dia minta rumah, ya saya kasih. Orang dari dulu juga udah saya kasih kok. Mau apa? Mau tanah. Banyak dia tanahnya. Jadi nanti surat-suratnya itu saya kasihin ke Aiki sama Teh Putri juga. Belum ada tanah-tanah properti yang di Pangalengan, itu juga ada sekitar berapa hektar di Pangalengan. Terus tanah yang di Cileunyi, ada juga tanah yang di ada mata airnya. Banyak. Termasuk kos-kosan, juga ada kos-kosan 32 kamar di STT Telkom. Itu nanti kita rembukin ngobrol sama Aiki sama Teh Putri. Uniknya, di saat keluarga terlibat polemik hingga tercipta jarak dan sekat dengan Teddy, Putri justru memperlihatkan sikap berbeda terhadap ayah tirinya itu. Putri tertua Sule itu terlihat menaruh perhatian dan hormat pada Teddy. Lihat saja, setelah autopsi dilangsungkan, Putri memilih jalan berdampingan dengan Teddy. Selain itu, Putri juga memberi kejutan ulang tahun untuk Teddy pada Sabtu pekan lalu. Ada apa di balik sikap Putri yang kontras dengan keluarganya yang lain, seperti Sule sang ayah atau Rizky sang kakak? Kalau kita ngomong dari gestur, kita bisa lihat dari space ya, artinya jarak pundak lah misalnya. Jarak pundak tuh udah lumayan dekat gitu loh. Dan kalau kita ingat bahwa di budaya Indonesia itu space itu sangat menunjukkan level kedekatan seseorang.
Tidak ada sesuatu yang menunjukkan dia tidak nyaman. Semuanya relatif nyaman, merencanakan prank dalam periode di mana sebetulnya menimbulkan tanda tanya bagi keluarga yang lain. Nah, itu tidak ada jawaban yang tepat selain mengatakan bahwa kedekatan mereka itu sudah sangat tinggi. Terus kemudian yang kedua, relatif tidak ada kecurigaan. Semua polemik, kontroversi, dan gonjang-ganjing yang mencuat pasca kepergian Lina tak lain tak bukan berakar pada rasa penasaran keluarga almarhumah terkait sebab kematian orang yang mereka cintai. Dan pada akhirnya semuanya akan terjawab dengan tuntas oleh hasil penyelidikan polisi atas teka-teki kematian Lina. Ya, kita menunggu ya normatifnya 14 hari kerja, 2 pekan ke depan lah. Semoga polemik penyebab kematian Lina hingga gonjang-ganjing warisan almarhumah tidak mengganggu persiapan Sule menyongsong pernikahan yang kabarnya akan digelar April mendatang. Lalu benarkah Sule sudah meminta restu kepada anak-anaknya untuk menikahi wanita yang disebut-sebut seorang pramugari? Sementara itu, apa sebenarnya yang membuat 13 selebriti termasuk Mulan Jameela hingga Ello terseret kasus investasi bodong? Benarkah mereka tergiur iming-iming bonus fantastis? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi. Makanya pacaran, makanya cepet nikah ya. Saya mau nimang cucu gini-gini juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.